wabarakatuh. Di sini kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman dari bab 2, yaitu menafsirkan makna tari tradisi. Yang pertama, kita menjelaskan unsur gerak tari. Unsur gerak tari akan dibacakan oleh Gibran Febrian. 1. Gerak. Gerak dalam tari terbagi dari dua jenis, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Gerak dalam tari yang memiliki 3 unsur, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. 2. Tema. Tema tari terbagi menjadi 4, yaitu tari erotis, tema yang mengandung unsur tingkah laku yang menggambarkan hubungan pria dan wanita. 2. Tari mimitis dan tetomimitis, yaitu mimitis yaitu meniru gerak orang dan totemimitis meniru gerak binatang. 3. Tari heroik. Tari yang mempunyai sifat gagah, angkuh, berwibawa, berani, dan selalu dikagumi orang. Dan 4. Ada tari dramatik. Tari yang bersifat mengarah pada penggunaan sebuah cerita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Iringan. Iringan tari bisa berasal dari gerakan tubuh penari seperti hentakan kaki, tepuk tangan, dan lain-lain. Dan berasal dari permainan alat musik atau benda. Settingan panggung. Settingan panggung seni tari merupakan cabang seni dari seni pertunjukan yang pasti membutuhkan tempat pementasannya. Tempat pementasan untuk tari dapat berupa pendopo, panggung, hamparan lapangan, teater, dan lain-lain. 5. Tata busana dan tata rias. Tata busana adalah kebutuhan sandang yang dikenakan pada tubuh penari di atas pentas sesuai peran yang dibawakannya. Pada prinsipnya, tata busana sama dengan tata rias, yaitu membantu menghidupkan pewartakan penari. Fungsi tata busana adalah memperjelas tema tari, menghidupkan karakter, membentuk ekspresi penari, memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika. 6. Properti. Properti merupakan peranan yang sangat besar bagi terciptanya suatu nuansa dari sebuah tari. Contoh properti adalah topeng, piring, payung, dan lain-lain. Definisi properti adalah arisan alat-alat yang menjadi perlengkapan dari suatu objek. Fungsi properti adalah mendeskripsikan tema tari, memperjelas karakter, dan memperindah gerakan. 7. Pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari. Ada beberapa jenis pola lantai, yaitu vertikal atau lurus, diagonal atau garis menyudut ke kanan dan ke kiri, dan melengkung. 3. Lighting. Apa lighting? Lighting adalah penataan peralatan pencahayaan untuk menerangi panggung untuk mendukung sebuah pementasan. Fungsi lighting adalah menerangi area panggung, mewarnai objek sebagai tanda pengganti scene, sebagai trigger, mengalihkan perhatian penonton. Makna gerakan tari akan dijelaskan oleh saya sendiri, Disvita. Makna tari. Makna tari dibagi menjadi 2, yaitu gerak imajinatif dan gerak imitatif. Gerak imajinatif adalah gerak rekayasa manusia dalam membentuk suatu tari. Ini terdiri dari gerak murni dan gerak maknawi. Sedangkan gerak imitatif adalah gerakan tari yang dilakukan sebagai hasil eksplorasi gerak yang ada di alam ini selain gerak manusia, misalkan gerakan hewan tertentu, tumbuhan, atau benda lain yang memiliki gerakan tertentu. 2. Makna tata rias. Makna tata rias
dalam seni pertunjukan tata rias, termasuk dalam aspek dekorasi titik berdasarkan fungsi riasnya, dibedakan menjadi 8 jenis sebagai berikut: 1 rias aksen, 2 rias jenis, 3 rias bangsa, 4 rias usia, 5 rias tokoh, 6 rias watak, 7 rias temporal, dan yang terakhir 8 rias lokal. 3. Makna tata busana. Busana tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Tata busana terdiri atas beberapa bagian berikut: 1. Pakaian dasar, 2. Pakaian kaki, 3. Pakaian tubuh, 4. Pakaian kepala, dan terakhir perlengkapan atau aksesoris. Yang keempat, makna properti. Makna properti. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Kualitas penguasaan penari atas properti tari yang digunakan menjadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format koreografi yang berkualitas. Selanjutnya adalah unsur konsep tari. Secara etimologis, kata konsep berasal dari bahasa Latin. Konsep yang konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan sesuatu benda, gagasan, atau peristiwa. Konsep tari fungsinya itu ada kognitif, kemampuan manusia untuk berpikir optimal sepanjang hidupnya, evaluatif, proses yang dilakukan manusia dalam menentukan nilai suatu hal, operasional. Dengan adanya konsep, maka proses operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Komunikasi terdapat penjelasan gagasan ide atas suatu benda atau peristiwa. Selanjutnya akan dibaca oleh Alvean. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam konsep tari. Yang pertama, nama. Setiap tari tentu saja ada nama dan maknanya. Contoh, tari jogi yang mengandung arti sebagai joget. Yang kedua, ada mengandung nilai positif dan negatif. Sebuah karya sudah jelas mengandung positif dan negatif. Menganalisis dan membandingkan nilai-nilai positif dan negatif pada tari tradisi. Misalnya, termasuk juga dengan karakternya, merupakan konsep penting dalam tari. Yang ketiga, ada karakteristik pokok. Karakteristik pokok digunakan untuk menciptakan dan menentukan suatu contoh dalam kategori konsep atau bukan konsep. Yang keempat, ada rentang karakteristik. Pada dasarnya, suatu konsep selalu berhubungan dengan konsep-konsep yang lain dan mempunyai rentangan karakteristik yang membatasi konsep tersebut seperti superordinat, koordinat, dan subordinat. Yang keempat, ada karakteristik konsep. Berikut ciri-ciri konsep tersebut. Yang pertama, konsep memiliki sifat abstrak yang merupakan gambaran mental. Yang kedua, secara umum, konsep merupakan kumpulan berbagai benda. Yang ketiga, konsep bersifat personal. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.